Aku ingin jadi hafiz Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Quran semuanya. Di video kali ini saya akan memberikan dan menjelaskan metode atau cara menghafal Al-Quran yang baik dan benar. Tonton videonya dari awal sampai akhir ya, supaya kalian benar-benar memahami dari apa yang saya sampaikan di video ini. Jangan lupa juga untuk like, komen, share, dan subscribe supaya channel ini bisa lebih terus berkembang dan bermanfaat untuk banyak orang. Kita ketahui di zaman sekarang ada banyak sekali metode atau cara menghafalkan Al-Quran. Di antaranya, mungkin kalian pernah mendengar ada metode yang bernama ritme otak, metode semudah tersenyum, metode at-taisir, metode Sulaimaniyah, atau metode tabarok, atau juga metode menggunakan audio, bisa juga metode dengan menggunakan tulisan. Lalu ada juga metode menghafal satu halaman 10 menit oleh Ustadz Zazi. Saya juga pernah mengikuti seminar dari beliau. Dan metode-metode lainnya yang masih ada banyak lagi. Nah, biasanya metode tersebut ditemukan berdasarkan pengalaman dari penghafal Al-Quran itu sendiri. Baik itu dari pengalaman ketika waktu dulu dia menghafalkan Al-Quran, ataupun ketika dia mengajarkan Al-Quran. Tapi memang biasanya tidak semua orang bisa cocok atau bisa menggunakan semua metode yang saya sebutkan tadi. Paling hanya 1 atau 2 metode saja yang menurut kita itu cocok. Atau bahkan kita merasa tidak ada metode apapun yang cocok untuk diri kita sendiri, karena hafalan kita masih saja lambat dan sulit. Nah, terkait hal seperti itu, sebenarnya metode atau cara menghafalkan Al-Quran biasanya justru bisa kita temukan sendiri dari berbagai percobaan dan pengalaman kita dalam menghafalkan Al-Quran. Karena masing-masing orang biasanya memiliki metode atau cara yang berbeda dalam menghafalkan Al-Quran, sesuai dengan apa yang dia yakini dan sukai. Contohnya, misalkan ada seseorang yang lebih suka mendengarkan daripada membaca, maka dia lebih cocok menggunakan metode talaki atau metode audio. Nah, biasanya metode ini baik digunakan untuk anak-anak. Atau ada juga seseorang yang lebih suka menulis, maka dia menghafal sambil menulis. Ada juga yang sambil menggerak-gerakkan kepalanya. Ada juga justru yang lebih senang di tempat yang berisik. Dan contoh-contoh yang lainnya. Yang terpenting, jangan terpaku hanya pada satu metode saja dalam menghafalkan Al-Quran. Terus upgrade metode itu dengan sekali-sekali mencoba metode yang menurut kita lebih baik. Apabila metode yang sudah kita coba tidak berhasil pun, kita bisa kembali kepada metode yang biasa kita gunakan. Akan tetapi sekali-sekali tetap harus mencoba metode-metode yang baru, supaya hafalan kita lebih berkembang baik dari segi kecepatan dan kualitasnya. Nah, pada video kali ini pun saya akan menyampaikan dan menjelaskan sebuah metode atau cara menghafalkan Al-Quran yang baik dan benar, di mana metode ini adalah metode yang paling standar yang biasanya banyak digunakan oleh para penghafal Al-Quran yang sudah selesai 30 juz. Saya sendiri pun ketika dulu waktu menghafalkan Al-Quran menggunakan metode ini.
di mana saya bisa menghafal satu halaman dengan rata-rata waktu hanya sekitar 15 menit saja. Bahkan pernah hanya 7 menit saja untuk menghafal satu halaman. Akan tetapi nanti sahabat Quran semuanya jangan kaget dan heran. Kenapa kok saya masih sulit dan lambat dalam menghafalkan Al-Quran? Padahal saya sudah menggunakan metode yang saya akan jelaskan nanti. Mengapa bisa seperti itu? Karena memang butuh proses untuk menghasilkan sebuah kecepatan dan kualitas kita dalam menghafalkan Al-Quran. Mungkin sebelumnya kita bisa menghafal satu halaman dengan waktu 2 jam. Di minggu atau bulan berikutnya kita bisa lebih cepat, yaitu bisa dalam waktu 1,5 jam, lalu 1 jam. Di bulan berikutnya bisa dengan setengah jam, dan seterusnya, sampai kita benar-benar bisa menghafalkan Al-Quran dengan cepat, dengan kualitas yang tetap terjaga. Begitupun dengan saya yang sudah melalui proses tersebut. Tapi setidaknya apabila sahabat Quran semuanya menggunakan metode ini, perkembangan hafalan Al-Quran kalian akan lebih signifikan. Karena menurut pengalaman saya, ada banyak sekali para penghafal Al-Quran, baik itu yang masih pemula ataupun yang sudah dari dulu menghafal, di mana mereka menggunakan metode yang kurang tepat, sehingga membuat perkembangan mereka dalam menghafalkan Al-Quran menjadi lebih lambat. Oke, langsung saja saya akan simulasikan metode tersebut. Sahabat Quran semuanya bisa menyiapkan terlebih dahulu mushaf Al-Quran dan silahkan buka surat Al-Baqarah ayat 146 supaya bisa lebih tergambar dan terbayang dengan metode yang saya akan jelaskan. Sebelum kita mulai menghafal, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bisa diawali dengan membaca Al-Fatihah, lalu sholawat kepada Rasulullah SAW. Setelah itu istighfar atau meminta ampunan. Selanjutnya baru kita berdoa untuk kemudahan kita dalam mempelajari dan menghafalkan Al-Quran. Hal ini biasanya saya lakukan setiap harinya ketika awal menghafal, yaitu ketika setelah sholat subuh, sebelum memulai menghafalkan Al-Quran di hari itu. Oke, untuk langkah pertama yang biasanya saya lakukan yaitu membaca dengan tartil satu halaman yang ingin kita hafalkan terlebih dahulu, sebanyak 3-5 kali saja. Hingga kita benar-benar lancar dalam membaca ayat-ayat di halaman tersebut. Nah, kesalahan pertama yang biasanya banyak dilakukan oleh para penghafal Al-Quran, yaitu mereka langsung menghafalkannya. Padahal ketika membacanya saja, mereka masih terbata-bata, masih banyak yang salah, masih tidak lancar. Karena bagaimana hafalan kita bisa lancar apabila ketika kita membacanya saja masih tidak lancar? Jadi pastikan terlebih dahulu halaman yang ingin kita hafalkan sudah bisa kita baca dengan baik dan lancar, meskipun dengan tempo yang cepat. Jadi membaca yang pertama kali, usahakan kita membaca dengan perlahan, sehingga bacaan kita benar dan sesuai dengan kaidah tajwid. Lalu bacaan yang kedua bisa dengan tempo yang lebih cepat. Begitupun seterusnya. Hingga walaupun kita baca dengan cepat, bacaan yang kita baca tetap lancar dan benar sesuai dengan kaidah tajwid. Saya beri contoh bacaan yang pertama, yaitu dengan perlahan. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum layaktumunal haqqa wa hum ya'lamun.
Lalu bacaan yang kedua dengan tempo yang lebih cepat. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum layaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Lalu bacaan selanjutnya dicepatkan lagi temponya, akan tetapi tetap memperhatikan kaidah tajwidnya. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum layaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Lakukan terus seperti itu hingga halaman yang ingin kita hafalkan sudah bisa kita baca dengan baik dan benar, tanpa kesalahan sedikit pun, meskipun dengan tempo yang cukup cepat. Langkah selanjutnya, biasanya saya baca terlebih dahulu terjemah dari halaman yang ingin saya hafalkan tersebut, supaya minimal kita tahu maksud dari ayat yang ingin kita hafalkan. Apalagi apabila sahabat Quran semuanya bisa bahasa Arab, maka dengan membaca terjemah tersebut akan lebih memudahkan kita dalam menghafalkan Al-Quran. Lalu langkah selanjutnya kita baca lagi juga dengan tartil ayat pertama di halaman tersebut yang ingin kita hafalkan sebanyak 3-5 kali juga, hingga kita benar-benar lancar membaca ayat tersebut. Proses ini sama seperti membaca satu halaman yang tadi. Lalu selanjutnya kita persempit lagi dengan membaca dan mulai menghafal hingga tanda waqaf atau akhir nafas kita. Contohnya di sini berarti dari kata alladzina hingga kata abna'ahum. Baca dengan perlahan sambil kita mengingat-ingat dan membayangkan kalimat tersebut. Nah, kesalahan kedua yang biasanya banyak dilakukan oleh para penghafal Al-Quran, apalagi yang pemula, yaitu langsung menghafalkan kata, kalimat, atau ayatnya tanpa dibaca berulang-ulang terlebih dahulu. Mereka tidak sabar untuk langsung menghafalkannya. Contohnya misalkan kata alladzina atainahumul kitaba. Jadi ketika melihat kata, kalimat, atau ayatnya, mereka langsung menghafalkannya tanpa membaca terlebih dahulu kata, kalimat, atau ayat tersebut. Berbeda dengan cara yang saya sampaikan tadi, yaitu sebelum menghafal, kita rangsang otak kita dengan membacanya terlebih dahulu dan menghafalnya pun per waqaf, sehingga lebih mudah menyambungkan kata per katanya. Jadi, cara menghafalnya yaitu sambil kita membaca dengan perlahan satu waqaf tersebut, kita sambil mengingat-ingat dan membayangkan kata-kata tersebut juga. Lakukan hal tersebut minimal 5 kali, hingga di otak kita ada bayangan dari kalimat-kalimat yang kita baca tersebut. Apabila masih belum terbayang, tambah lagi 10 kali, 15 kali, bahkan 20 kali. Hingga kita benar-benar terbayang dengan kalimat-kalimat yang kita baca tersebut. Nah, nanti salah satu proses percepatannya juga di bagian ini. Nanti apabila sudah terbiasa, ketika kita membaca 5 kali, 3 kali, atau bahkan 1 kali baca, kita sudah bisa terbayang dan hafal ayat tersebut. Nah, hal ini biasanya tergantung seberapa fokus kita ketika sedang menghafal ayat tersebut. Semakin fokus, maka akan semakin cepat dan mudah juga tersimpan di memori otak kita. Saya akan coba simulasikan. Anggap saja saya belum pernah menghafal sama sekali ayat tersebut.
Jadi kita baca dengan perlahan sambil mengingat-ingat dan membayangkan kata per katanya. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Nah, di bacaan pertama ini saya baru mengingat misalkan alladzina. Lalu di bacaan kedua kita coba mengingat-ingat kata atau kalimat selanjutnya. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Nah, di bacaan yang kedua ini misalkan saya sudah membayangkan atau mengingat di otak saya yaitu kalimat atainahumul kitaba. Nah, di bacaan selanjutnya terus kita ingat kata per kata dari yang kita baca tersebut hingga di otak kita bisa terbayang atau teringat semua kata yang kita baca tersebut. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Nah, apabila kita merasa sudah yakin, sudah terbayang di otak kita, maka kita boleh langsung tidak melihat mushaf. Alladzina atainahumul kitaba. Nah, ketika kita lupa, kita langsung membaca lagi ulang kalimat tersebut. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Jadi sambil kita membaca, sambil kita mengingat-ingat apa yang tadi kita lupa ketika kita tidak melihat mushaf. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Kita lihat lagi ke mushaf untuk memastikan bacaan yang kita hafalkan itu benar dengan membacanya sekali lagi. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Lalu kita ulangi lagi dengan tidak melihat mushaf. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ulangi lagi hingga kita yakin. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Lalu ketika kita sudah yakin, kita lanjut ke kalimat berikutnya. Wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Lakukan sama seperti cara yang tadi. Wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Terus baca berulang-ulang sampai kita terbayang di otak kita. Wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Ya, terus lakukan itu di kalimat-kalimat dan ayat-ayat selanjutnya. Lalu selanjutnya poin kedua yang harus kita perhatikan juga, yaitu ketika kita menghafalkan Al-Quran, lalu lupa pada kata, kalimat, atau ayat yang kita hafal,
usahakan jangan sembarang mengucapkan dengan asal-asalan. Karena apa yang kita ucapkan itu juga nanti akan tersimpan dan terekam di memori otak kita. Sehingga nanti memori otak kita akan terbiasa dan tersimpan dengan yang kita ucapkan tadi. Padahal apa yang kita ucapkan itu salah atau bukan kalimat yang ingin kita hafalkan. Saya contohkan simulasinya. Saya beri contoh yang salah ketika kita lupa dalam menghafalkan kata atau kalimat tersebut. Alladzina atainahumul kitaba la ya'lamuna an ya'rifunahu kama ya'rifu alladzina atainahumul kitaba kama ya'rifunahu atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum alladzina atainahumul kitaba la ya'lamuna an ya'rifunahu. Lalu saya beri contoh yang benar ketika kita lupa dalam menghafalkan kata atau kalimat. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Jadi cukup ucapkan apa yang ada di benak dan bayangan otak kita, atau yang kita yakin bahwa apa yang kita ucapkan itu benar-benar yang sedang kita hafal. Maka ketika kita lupa atau ragu dengan hafalan yang sedang kita hafalkan, sebaiknya langsung lihat saja ke mushaf Al-Qur'annya untuk memastikan apa yang kita hafal itu benar, sehingga kita benar-benar mengucapkan dan menghafal apa yang sedang kita hafalkan saja. Dengan begitu, otak kita hanya akan menyimpan dan merekam dengan benar hafalan yang memang sedang kita hafalkan. Begitu juga kita tidak terlalu pusing dengan banyak kata atau kalimat yang tersimpan atau terekam ke otak, sehingga membuat proses kerja otak lebih maksimal untuk menghafalkan Al-Quran dengan baik dan benar. Mungkin untuk video tentang metode ini saya akan bagi menjadi 2 video saja, karena video yang pertama ini saya rasa sudah terlalu panjang. Di video kedua nanti masih ada beberapa poin lagi yang akan saya jelaskan mengenai cara menghafal Al-Quran yang baik dan benar. Jadi jangan sampai ketinggalan ya untuk video berikutnya. Semoga sahabat Quran semuanya juga bisa paham dengan apa yang saya jelaskan. Karena memang untuk menjelaskan metode ini lebih baik bertatap muka langsung, sehingga bisa lebih paham dengan apa yang saya maksudkan. Biasanya seseorang yang saya bimbing menggunakan metode ini dengan cara bertatap muka langsung bisa menghafal setengah halaman sekitar 15-20 menit saja, di mana sebelumnya dia menghafalkan 1 halaman dalam sehari saja sangat sulit. Semoga kita semua diberi kemudahan dalam menghafalkan Al-Quran. Jangan lupa juga untuk dukung channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe.
Nyalakan juga loncengnya supaya tidak ketinggalan dengan update-update video terbaru dari saya selanjutnya ya. Salam 30 juz, murojaah sampai mati. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.